Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisya Oktavia dari kelas 10-7. Saya akan membacakan analisis data. Terdiri dari dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Analisis proses dekomposisi sampah di lingkungan sekolah. Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan waktu yang dibutuhkan berbagai jenis sampah untuk terurai secara alami. Dekomposisi. Observasi dilakukan di lingkungan sekolah dengan mengamati sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan, serta sampah anorganik seperti plastik dan kaleng. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sampah organik mudah terurai dalam waktu 2-4 minggu, sedangkan sampah anorganik sulit terurai bahkan hingga ratusan tahun. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang dapat melalui pemilahan, pembuatan kompos, dan daur ulang agar lingkungan sekolah tetap bersih dan berkelanjutan. Analisis. Mengapa dilakukan analisis dekomposisi sampah? Karena banyak sampah menumpuk di lingkungan sekolah tanpa pengelolaan yang baik. Kenapa proses dekomposisi itu penting? Karena dekomposisi membantu mengubah sampah organik menjadi kompos yang berguna bagi tanah. Bagaimana proses dekomposisi tersebut? Sampah organik, daun sisa makan kertas akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Proses ini terjadi lebih cepat jika di lingkungan lembab dan cukup oksigen. Sampah anorganik, plastik, logam, kaca tidak dapat terurai secara biologis sehingga membutuhkan waktu sangat lama atau harus didaur ulang secara mekanis. Data hasil pengamatan. Contoh, 1. Daun kering terdiri dari organik, waktu dekomposisi 2-4 minggu. Keterangan cepat terurai menjadi tanah. 2. Sisa makanan. Keterangan organik, waktu dekomposisi 1-3 minggu, mudah membusuk dan menghasilkan kompos. 3. Kertas organik, 2-5 bulan tidak terurai. Plastik es krim anorganik 100 tahun tidak terurai secara alami. Kaleng minuman anorganik 5-200 tahun tidak dapat. Hasil dan pembahasan. Sampah organik menunjukkan perubahan warna, bau, dan tekstur selama proses penguraian. Sampah anorganik tidak mengalami perubahan berarti meskipun sudah lama dibiarkan. Proses dekomposisi dipengaruhi oleh jenis sampah, suhu, kelembapan, dan aktivitas mikroorganisme. Kesimpulan, proses dekomposisi penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sampah organik mudah diurai dan sebaliknya dimanfaatkan menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik harus didaur ulang atau dikurangi penggunaannya. Dengan memahami proses ini, sekolah dapat menerapkan pengelolaan sampah yang bijak dan ramah lingkungan. Saran, pisahkan sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibuang. Buat lubang kompos untuk mempercepat dekomposisi sampah organik. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah. Lakukan edukasi lingkungan bagi seluruh warga sekolah. Analisis pengenalan pola sampah di lingkungan sekolah. Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal pola kebiasaan pembuangan dan jenis sampah di lingkungan sekolah. Observasi dilakukan di beberapa area seperti kantin, koperasi, lapangan, taman, dan ruang kelas. Dari hasil pengamatan ditentukan bahwa sampah anorganik seperti plastik dan bungkus makanan paling dominan, terutama di area kantin dan koperasi. Pola waktu menunjukkan pentingnya volume sampah pada jam istirahat dan setelah kegiatan sekolah. Analisis. Mengapa dilakukan analisis pengenalan pola sampah? Karena banyak sampah menumpuk di berbagai area sekolah tanpa sistem pengelolaan yang jelas. Kenapa pengenalan pola sampah itu penting? Karena dengan mengenali pola sekolah dan mengidentifikasi perilaku menyumbang utama sekolah. Bagaimana cara menganalisis pola sampah? Dengan melakukan observasi langsung di beberapa area sekolah selama beberapa hari. Data pengamatan.
Contoh 1. Kantin. Jenis sampah dominan, kup plastik, bungkus makanan. Keterangan anorganik, pola yang terlihat banyak saat jam istirahat. 2. Lapangan, daun kering, botol minum. Organik, pola yang terlihat setelah kegiatan olahraga. 3. Koperasi, plastik, es krim, bungkus snack. Anorganik meningkatkan setiap hari. Kesimpulan, pengenalan pola sampah menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dan pengguna plastik sekali pakai menjadi faktor utama banyaknya sampah di sekolah. 7. Saran, sediakan tempat sampah berdasarkan jenis organik, anorganik. Terapkan program sekolah bebas plastik. Analisis pengolahan dan permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Abstraksi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis sumber dan cara pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Observasi dilakukan di berbagai area seperti kantin, koperasi, lapangan, taman, dan ruang kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah anorganik, khususnya plastik dan bungkus makanan, merupakan jenis sampah yang paling banyak ditemukan. Pola siswa dalam memilih dan membuang sampah dengan benar menjadi faktor utama meningkatnya volume sampah. Oleh karena itu, dibutuhkan pengolahan yang teratur seperti pemilahan antara sampah organik dan anorganik, program daur ulang, serta edukasi lingkungan agar sekolah menjadi lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. Analisis. Mengapa dilakukan analisis sampah? Karena sampah menjadi masalah utama di sekolah yang menyebabkan lingkungan terlihat kotor dan tidak sehat. Kenapa pengelolaan sampah penting dilakukan? Karena tanpa pengolahan sampah akan menimbulkan bau tidak sedap, pencemaran air dan tanah, serta berkembangnya penyakit. Bagaimana cara mengolah dan mengurangi sampah? Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya, organik, anorganik, dan residu. Data hasil pengamatan, contoh kantin, kup plastik, bungkus makanan. Keterangan anorganik, permasalahan banyak sampah plastik saat jam istirahat. 2. Lapangan, daun kering, botol minum, organik dan anorganik tidak dibersihkan secara rutin. Hasil dan pembahasan sampah organik. Hasil dan pengamatan sampah anorganik seperti plastik paling banyak ditemukan di area kantin dan koperasi. Sampah organik seperti daun kering dominan di taman dan lapangan. Kesimpulan, masalah sampah di sekolah terjadi karena kurangnya kesadaran dan sistem pengelolaan yang baik. Sampah anorganik paling sulit diatasi karena tidak mudah terurai. Solusi utama adalah dengan pemilihan, daur ulang, dan edukasi agar seluruh warga sekolah berpartisipasi menjaga kebersihan. Saran, sediakan tempat sampah terpisah di sekolah. Daun bisa dibuat menjadi kompos. Berikut proses pembuatan kompos. 1. Pengumpulan bahan. Kumpulkan daun-daun kering yang jatuh di sekitar halaman atau sekolah. 2. Pecacahan, cacah daun menjadi potongan kecil agar mudah terurai. 3. Pencampuran bahan, campur daun kering dengan bahan hijau seperti rumput segar atau sisa sayur, dan sedikit tanah atau pupuk kandang untuk menambah mikroorganisme penguraian. 4. Penyiraman, siram campuran hingga lembab, tidak terlalu basah. 5. Penumpukan pengomposan, susun bahan di tempat teduh atau wadah komposter, lalu tutup agar suhu dan pelembapan terjaga. 6. Pembalikan, aduk tumpukan kompos setiap 5-7 hari untuk memberi oksigen dan mempercepat penguraian. 7. Memantau dan pematangan. Setelah 1-2 bulan, kompos matang akan berwarna coklat kehitaman, berbau tanah segar dan teksturnya remah. 8. Penggunaan, kompos siap digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman. Input pembuatan kompos dari daun kering. 1. Bahan material, daun kering, bahan utama, bahan hijau, rumput segar bisa
bahan hijau, rumput segar, sisa sayuran atau kulit buah, pupuk kandang atau tanah sebagai sumber mikroorganisme, air untuk menjaga kelembapan, aktivator kompos E4 atau larutan gula molase dan opsional. 2. Alat, pisau atau gunting untuk memecahkan daun, ember, karung atau wadah komposter, sekop atau cangkul kecil untuk mengaduk, sarung tangan kerja, termos kompos jika ada untuk mengukur suhu tumpukan. Output pembuatan kompos dari daun kering. 1. Kompos matang berwarna coklat kehitaman berbau tanah segar dan bertekstur ramah. 2. Pupuk organik alami dapat dilakukan untuk menyuburkan tanah dan tanaman. 3. Penggunaan volume sampah daun. Sampah organik berkurang karena diolah menjadi kompos. 4. Tanah menjadi lebih subur meningkatkan kandungan unsur hara dan struktur tanah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.